Jadi dalam halnya untuk melahirkan calon-calon pemimpin ke depan yang baik dan benar, yang sebenarnya dari tanggung jawab Sofun deh. Jika kita lihat dari perguruan tinggi di Aceh juga cukup banyak dan Dayah juga sudah cukup banyak. Apakah dengan dua lembaga pendidikan yang sangat luar biasa ini belum melahirkan kader-kader pemimpin untuk hari ini? Dan jika memang iya, apa strategi yang paling tepat untuk dua lembaga pendidikan ini khususnya dan pihak-pihak yang lain untuk melihat Aceh dalam jangka masa yang akan datang? Demikian Ayah Abi, mudah-mudahan ya silahkan Abi. Jawaban balon tuan Bacut, Bacut pertanyaannya tanggung jawab siapa yang akan melahirkan kader-kader yang baik. Jawaban pertama, tanggung jawab untuk melahirkan kebaikan adalah tanggung jawab bersama. Wabil khusus urang-urang yang punya pemahaman atau urang-urang yang mengerti nyan mesti gebi pengertian kepada urang-urang yang lain. Nah, apakah pengertian itu disampaikan secara pribadi-pribadi atau lewat sebuah lembaga? Ya. Lagi perbandingan ji orang yang tupu nyan bertanggung jawab atau berdosa ganyan bila hana disampaikan kepada orang yang hana tupu. Misalnya menyangkut dengan kehidupan si uro-uro. Nah orang yang hana butoi ke sembahyang, sementara katanya tak tupu agaknya hana butoi ke sembahyang. Gak contoh menteri, nah orang dicak bagi orang sembahyang hana gedepu. Yang getanya yang kalen urangnya naik dicak bagi berdosa apabila getanya hana tak sampaikan. Ya, maka orang yang mengerti wajib menyampaikan kepada orang yang hana mengerti. Menya dalam hadis sampai Nabi fal yuballighish syahid al ghaib. Orang yang hadir itu wajib menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Orang yang tahu wajib menyampaikan kepada orang yang tidak tahu. Ya, mungkin ya secara kelembagaan uroyo sebenarnya edukasi tentang politiknya ya di dalam kitab-kitab atau di dalam daerah-daerahnya, nah cuman kadang-kadang ya, artinya terlewatkan. Ya, mungkin ya menyeuke ya kita harusnya lembaga khusus yang mengedukasi masyarakat ya, khususnya menyangkut dengan politik. Ya, menan sementara Abang Tuan kemudian ya, serahkan pada Ayah. Perah lu pegah bahwa persoalan-persoalan tanya oronyo yang tak keluhkan di dalam semua aspek kehidupan, baik persoalan kehidupan dunia mandum aspek juga persoalan agama nyo adalah konsekuensi daripada gagalnya kolaboratif. Karena elemen-elemen bangsa yang saling eksklusif dengan dirinya masing-masing tidak mampu mengkolaborasi. Karena tanya yang perlu tepu konsep Islam di dalam kepemimpinan, apabila dalam kepemimpinannya terjadi kolaborasi antara tiga hal utama, baru representatif jadi pemimpin. Itu tiga hal utama. Pertama, integritas, yang dalam bahasa agama adalah adil, adalah
orang yang punya nilai moral yang tinggi, yang selalu teguh pada rumusan-rumusan aturan agama, juga aturan-aturan kemaslahatan dunia. Punya kepribadian, bukan kepribadian yang gampang melanggar aturan. Kalau dalam bahasa agama orang punya akhlak dan etika, punya pribadi yang tegar, yang mampu menguasai dirinya, maka dia jadi layak menjadi penguasa. Dalam agama, jangan tawarkan diri jadi penguasa dan pemimpin sebelum mampu menguasai diri sendiri. Kemampuan menguasai diri sendiri, tidak melenceng dan tidak menabrak, melangkahi aturan, itulah dikatakan dengan adalah. Itu satu syarat utama. Yang kedua, di kalangan umat Islam, kalau dia Muslim dan yang dia pimpin umumnya Muslim, agamanya memesankan Anda harus tahu aturan Islam, pengetahuan Islam. Dalam bahasa lain, alim. Karena di dalam kebijakan-kebijakan untuk kepentingan umat, di dalam memimpin umat, jangan sampai menabrak aturan-aturan agama dan merusak agama umat. Yang ketiga, punya keahlian. Artinya punya kemampuan untuk menyiasati seluruh aspek kehidupan yang dipimpin. Tiga hal adalah punya integritas, kemudian alim, punya pengetahuan, yang ketiga punya kapasitas dalam tupoksi kepemimpinan sesuai dengan tingkatan kepemimpinan masing-masing. Ini yang menjadi masalah kita sekarang. Kalau dia punya kapasitas di bidang ahli, di dalam bidang kehidupan kemaslahatan umat, tidak punya agama, akhirnya dalam dia memperbaiki kehidupan dunia, merusak agama. Orang yang punya agama tidak tahu tentang kehidupan yang lain, aspek kehidupan, akhirnya rusak juga kehidupan. Itu tidak boleh dalam agama. Hancurlah agama benar. Ka uronyo tanyo wate tapilih pemimpin mendawa kun urung mupom donya nyairo na puna semua berkenan. Olehnya lo nyan kenan politik nyan kuto hanjut urung yang get. Tanyonyo katut jebak di dalam kesesatan pemikiran. Padahal kepemimpinan harus pastikan tiga hal. Maka oleh karenanya urunnya harus kolaborasi. Orang baik punya pengetahuan tentang agamanya, juga punya pengetahuan tentang kehidupan kemaslahatan umat, kehidupan dunia umat. Hansip careng redonya, tapi hana agama dan tidak baik. Maka uronyo hal yang perle menyo di eksekutif, di legislatif, nyo guna kolaborasi leboyo. Artinya kenapa Anda memilih mereka? Karena mereka punya kapasitas dalam bentuk integritas,
karena mereka punya ilmu pengetahuan Islam, karena yang dia urus umat Islam umumnya dan juga umat yang lain. Yang ketiga, punya keahlian, kemampuan untuk memperbaiki aspek kehidupan umat untuk kemaslahatan dunia umat. Jadi berpisah-pisah ada yo. Maka persoalannya nyo yang jadi masalah. Rakyat watai pilih kenyan kriteria le. Lalu pakai pilih bahasnya tentang uang. Hana dalam agama bersyarat bagi peng. Kan pilih peng no. Pilih pemimpin. Maka atranyo coba lahirkan kesepakatan. Bek saling menuduh. Bek saling urungnya putalah urung je putalah urungnya. Tengok kembali kepada agama, pertimbangan agama tu. Karena rumusan agamanya kan ke agama tu kekudunya begai. Be pikirnya agama yang sang ibadat perkara masjid tagai buat nak kan agamanya mengatur dunia dan akhirat. Harasatid dunia waddin, itu tugas pemimpin. Maka uronyo kibang cara bekli di dalam memilih, mencari kriteria-kriteria, alasan-alasan yang hana di dalam petunjuk agama. Maka kesimpulan ji hurufnya kanyo gagal mengagamanisasi politik sehingga politik itu tidak beretika dan tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya etika. Ini akan berbahaya rusak. Ini yang jadi masalah. Tanya setuju, jangan politisasi agama, tapi wajib agamanisasi politik. Artinya kita beragama di dalam berpolitik. Di dalam menentukan pilihan, bertanyalah pada agama anda. Itu petunjuk untuk perbaikan dunia dan akhirat. Nyo kesepakatannya oleh pelahi, sampaikan kepada siapapun. Ini sebagai fondasi untuk memulai proses perbaikan paradigma politik. Yang ban daripada ayah.